Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi, kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang santai tapi serius masalahnya dengan Bapak Almizan Ulfa, seorang pensiunan peneliti dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Topik yang kita angkat sore hari ini terkait dengan crazy risk, yaitu yang kita sebut dengan Helena Lim, kemudian juga ada Muiz Harvey Muiz yang sekarang menjadi sorotan di mana-mana ya, menjadi pemberitaan karena kekayaan yang luar biasa. Nah, kekayaannya dari mana? Ini yang kita ketahui, berita-berita menyebut adanya pencucian uang. Ini terkait dengan PT Timah. Jadi yang akan kita tanya ke Pak Miz, mungkin akan menjelaskan, memberikan pencerahan, yaitu kenapa kasus yang semacam ini baru sekarang gitu. Padahal kita tahu tentunya banyak kasus-kasus lain yang mungkin hampir-hampir mirip-mirip lah ya, dari sisi jumlah, tapi baru terangkat sekarang. Nah, ini yang kita akan soroti dari kebijakan publik ya, pemerintahan, BUMN, dan mungkin juga terutama Kementerian Keuangan ya. Begitu kira-kira. Nah, Pak Mizan, Assalamualaikum Pak Mizan. Ya, waalaikumsalam Mas Heri. Puasa ya Pak ya? Ya, puasa kita. Tetap, ya. Udah tinggal beberapa hari lagi. Iya. Enggak, tapi kok enggak lemes ya? Puasa nggak lemes. Kalau saya agak lemes gitu. Iya. Saya ada caranya. Oh, ada caranya. Ada ya? caranya. Oke. Gimana Pak Mizan? Kalau tentang crazy rich ini memang menjadi sorotan publik ya? Iya, saya itu menyaksikan ini penjelasan dari pihak Kejaksaan Agungnya. Ini korupsi uang negara. Korupsi uang negara ya, tindakan pencucian uang itu, dan mulai terjadinya itu sejak tahun 2012 itu. Udah lama ya? Udah lama, 2012 atau 2015 sekitar itu ya, 2015. Sudah 9 tahun kira-kira itu. Itu masalah sumber daya alam itu timah ya. Ya, pencucian uang itu saya kira ini masalah royalti, masalah pajak, masalah pembayaran lain-lain ya, izin-izin perizinan itu, atau uang-uang yang mengalir untuk mendapatkan hak-hak ya, izin-izin usaha itu. Ini menurut saya, dan ini sudah berjalan lama sekali ya. Itu kira-kira. Itu gimana tentang isu-isu pencucian uangnya itu tuh uang gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Kok bisa-bisanya dengan mudah gitu ya seorang pengusaha yang tentunya ada main mata dengan. Kalau menurut saya itu uang itu mengalir ya dari pengusaha ke birokrat ya, orang-orang Kementerian SDM, orang-orang pajak ya. Jadi uangnya itu pertama parkir di itu Helena Lim, di Harvey Muiz ya. Jadi tidak masuk langsung ke rekening pejabat itu. Supaya tidak terlihat, tidak terdeteksi. Nah, mereka itu dapat uang parkirnya. Ya, uang itu parkir di sana. Mereka itu maksudnya siapa? Mereka itu ya Helena Lim, Helena Lim, ya Harvey Muiz, segala itu. Nah, ini bisa kita lihat dari berbagai angle ya. Kenapa mereka membayar mahal? Ya, karena ada hal-hal yang ilegal kan, untuk mendapatkan perizinan itu nyogok apa segalanya kan, aliran uang yang demikian besar itu. Jadi aliran uang itu seharusnya ke para pejabat negara ya. Nah, ini parkirnya di orang-orang itu antara lain ya. Nanti baru mereka pindahkan ke pejabat negara. Supaya nggak terlihat, nggak terdeteksi maksudnya. Dalam bentuk apa ya, macam-macam nanti mereka bisa beli aset lagi ya, bisa segala macam ya, nggak terlihat sehingga aliran uang itu tidak terdeteksi oleh PPATK ya, gitu. Nah, tapi sekarang terdeteksi lebih awal ya, walaupun lama sekali. Artinya itu sebetulnya udah
dari dulu udah bisa diangkat, tapi belum diangkat atau belum ditetapkan gitu ya, belum diekspos. Itu kenapa sih, maksud saya? Nah, yang ini yang jadi masalah itu. Yang jadi masalah ini, masalahnya kenapa baru sekarang ya. Kemana itu aparat penegak hukumnya? Kemana itu KPK-nya? Kemana ke Polri-nya itu? Selama 9 tahun baru terangkat sekarang itu. Ya, yang ini kita tanyakan. Dan sekarang orang yang ketangkap ini sebenarnya bukan pemain utamanya. Ya. Yang harus kita selidiki pemain utamanya orang-orang dari seperti Kementerian SDM, ya. Orang-orang pajak, itu pemain utamanya. Kalau ini mereka ini tukang parkir sebenarnya. Yang mana tukang parkir ini, yang Elena apa semua tukang parkir? Iya, iya, itu tukang parkir itu. Mereka itu bayar itu. Pemain utamanya justru birokrat dari Kementerian Keuangan, iya, BUMN mungkin iya, birokrat dari pajak, dari Kementerian SDM terutama. SDM terutama. Iya, SDM. Dia yang memberikan perizinan itu. Oh, PFTMA. Perizinan sumber daya alam itu semuanya diberikan oleh Kementerian SDM. Pajaknya itu ditagih oleh Kementerian Keuangan. Ya, itu masalahnya. Jadi boleh atau tidak mereka melakukan penambangan, boleh tidak mereka melakukan smelter ya, operasi. Nah, itu ada perindustrian juga, ada Kementerian Perindustrian kan. Nah, itu banyak, itu ada kementerian, apalagi mungkin perdagangan, kemudian ada lingkungan hidup ya, segala ya, limbah-limbah itu. Nah, itu gimana itu? Nah, maksud saya apakah memang baru sekarang diungkap? Kenapa nggak kemarin-kemarin kan gitu kan? Jangan-jangan ini sebetulnya ada banyak kasus yang lagi di waiting list juga, mungkin ada yang ngatur ini di hari ini di expose, diungkap, kasusnya dibongkar gitu kan. Iya itu. Saya ingat, saya punya teman dulu bercerita, kita semuanya ini sebenarnya ada di jaringan aparat penegak hukum. Tinggal kapan kita itu mau ditangkap aja. Jadi masalah. Oh gitu. Iya, tinggal kapan kita mau ditangkap. Nah, ini jadi kemungkinan Helena Lim ini ada masalah lain ya. Harvey Muiz ada masalah lain. Mereka itu ya kurang lebih dikriminalisasi lah. Walaupun mereka memang kriminal ya, kriminal. Melakukan pencucian uang ini, melakukan kegiatan mencuci uang ini kriminal ya. Tapi mereka ini baru ditangkap sekarang karena mungkin ada hal-hal lain ya, atau persaingan antar gangster, mafia, segala macamnya. Ya, bisa aja itu. Iya. Iya. Itu kan kalau Pak Bizan barusan menyoroti dari sisi birokratnya ya. Iya. Artinya memang pelaku utamanya yang tadi Pak sampaikan itu dari birokratnya, dari SDM-nya, dari Kemenkyu-nya, atau mungkin dari perindustriannya atau dari BUMN-nya. Itu dari pengambil kebijakan lah gitu ya, pemberi izin. Iya, pemberian izin. Nah, kalau kalau pengusahanya emang gimana, Bang? Apa nggak terlalu disorot? Bukan justru pengusahanya ini yang berinisiatif, yang menginisiasi lah gitu supaya. Iya, kalau negara ini yang kuat harus pemerintahnya. Orang mau nyogok biasa aja. Ya. Orang mau nyogok biarin aja itu. Kalau orang pemerintahnya kuat kan, nggak akan mau disogok kan, di mana-mana aja. Yang selalu kriminal selalu ada. Orang mau mencari peluang selalu ada. Tapi yang penting aparatnya, aparat pemerintahnya itu. Ya orang-orang nyolong ya selalu ada itu. Biarin aja itu, nggak usah. Yang penting kalau bagi negara harus kuat. Ya aparatnya punya disiplin tinggi, punya integritas, karena mereka inilah yang memegang sumber daya alam ini, ya, kelestarian alam, cadangan-cadangannya itu jangan sampai cepat habis, ya, uangnya masuk ke kas negara. Nah itu yang penting. Kemudian kerusakan lingkungannya itu dapat dikendalikan itu. Artinya kalau pengusaha yang orang swasta tentunya sangat tergantung birokratnya, kalau bisa. Sangat tergantung, sangat tergantung. Kalau birokratnya baik, ya, orang swasta nggak bisa nembus. Ya, orang swasta nggak. Kalau jangan diperhatikan, biarin aja orang swasta itu, ya.
Karena kalau orang pemerintahannya baik, nggak bisa ditembus, nggak bisa disogok itu. Ya. Kalau itu saya melihatnya gitu, itu kan apa namanya? Ya ada sih ada ungkapan bahwa justru pengusahanya itu yang dominan, yang ngatur-ngatur. Artinya kalau sampai misalnya ada yang bocor seperti sekarang ini, itu bisa jadi karena memang ada yang nggak kebagian atau jumlahnya kecil atau telat kebagiannya dari sisi birokratnya ya. Ya bisa aja, Kemudian itu bisa aja. mengungkap gitu kan. Ya, yang membongkar itu bisa aja siapa aja ya, mereka ada persaingan antara sesama mereka ya bisa aja ya, bisa aja itu karena mereka saling bongkar ya, saling pancing ya, saling menjebak ya, persaingan ya bisa aja itu. Tapi kalau bagi kita ya, yang kita perhatikan itu aparat ininya, pemerintahannya. Aparat pemerintahannya. Kalau aparat pemerintahannya kuat ya, itu bersih, ya orang swasta ngikut aja, nggak bisa ya. Kalau ada aturannya jelas, apa segalanya, ya peluang nyogok apa itu kecil itu, nggak akan banyak lagi. Ya. Jadi kalau kita keadaan sekarang ya, viralnya masalah Helena Lim, Harvey Muiz, siapa Dewi itu? Iya, Dewi Sandra. Dewi Sandra, lain-lain itu ujungnya aja yang kita perhatikan sebenarnya pemerintah ini yang perlu kita minta pertanggungjawabkan. Ya, gimana ini berulang terus? Kita ingat itu waktu mau menjelang Pilpres itu ada laporan dari Ipan Pendana, Ketua PP Atika, ada berapa puluhan triliun ya kalau nggak salah, nggak tahu lupa saya, yang mengalir ke arah politisi. Ya, berapa banyak lagi? Kemudian sebelumnya kasus Pak Mahfud dulu 349 triliun. Banyak sekali. Ini baru timah, ya? Baru timah, kita ingat ya. Belum tambang-tambang yang lain, gas apa segalanya, mineral ya, nikel segala. Ini sudah demikian besarnya. Jadi kalau dulu ada Abraham Samad menyatakan kalau korupsi ya, sumber daya alam ini dapat dikendalikan, setiap orang Indonesia akan dapat gratis uang 20 juta rupiah sebulan. Setiap jiwa ya, setiap jiwa. Kayaknya ya plausible juga ya, masuk akal juga. Betul. Karena bayangin ya, yang Timah aja, Timah ini kan bukan primadona lagi sebenarnya ya. Nah, primadona ini aja udah menyangkut uang triliunan. Ya, pemainnya udah kaya raya. Baru satu kasus. Ini baru satu kasus, satu jenis tambang Timah. Ini apa tidak mungkin? Kasus-kasus lain sebenarnya banyak, ya. Ya bukan kita. Betul. Ya. Pasti akan. Iya, tapi nggak terungkap. Belum terungkap. Iya, belum terungkap. Ya, atau tidak mungkin terungkap, nggak tahu. Ini baru satu kasus, padahal mungkin ada ratusan kasus. Bayangin ratusan kasus itu berapa ratusan triliun, ribu triliun. Ini baru timah, belum gas alam apa. Ya, demikian rusaknya negara kita ini. Seharusnya kita kaya raya, makmur. Sekarang kita banyak miskin, segalanya, keterbatasan segala macamnya. Gitu, kira-kira gitu Pak Heri. Iya. Pemirsa TV Masumi, kita menarik barusan sampaikan oleh Pak Mizan ini. Artinya apa namanya? Kita berharap untuk like, subscribe, kemudian share dan komen acara kita hari ini. Kita tanya lagi ke Pak Mizan. Kesimpulannya, kalau misalnya baru sekarang diungkap, itu bukan berarti seperti ada daftar atau list kasus yang menjadi disandra gitu ya. Artinya ada tergantung siapa nih, masalahnya apa kepentingannya apa. Kalau pas sesuai dengan kepentingannya langsung dibongkar, diungkap gitu. Begitu nggak kira-kira kasus-kasus kita di Indonesia selama ini gitu? Ya ini kasus ini kan terus bergulir ya, banyak sekali ini lingkaran antara pencolengnya dengan pejabatnya itu demikian eratnya. Saya belum begitu melihat jalannya bahwa hal ini akan dapat diatasi dalam jangka pendek ini ya. Karena lingkaran pejabat-pejabat negara yang terpilih ya, apakah presiden yang terpilih ini bakal dapat menyelesaikan ini,
saya meragukannya, saya meragukan ini. Ya, karena ini kan masalah korupsi sebenarnya. Korupsi ini baru bisa dikendalikan kalau ya pengendalian korupsi ini dipimpin langsung oleh presiden. Sekarang saya meragukan apakah presiden yang sekarang mempunyai antusiasme, ya, mempunyai semangat untuk mengendalikan korupsi ini, mempunyai kemampuan juga. Memberantas ya? Iya, itu saya meragukan juga ini. Ini dalam keadaan kondisi ya kita berharap ya nanti masyarakat banyak bisa menyadari lah penyakit ini dulu ya. Ya penyakit kita ini memang banyak sekali penyakit di Indonesia ini, termasuk korupsi yang nggak selesai-selesai ini. Kira-kira gitu, Pak. Kalau tadi presiden sekarang kayaknya nggak mungkin diharapkan bisa gitu ya mengatasi atau membasmi korupsi. Itu jangan-jangan presiden justru malah yang pertanyaan saya tadi gitu. Jadi seperti ada waiting list, daftar kasus-kasus masalah-masalah besar yang step by step dibongkar satu-satu tergantung situasinya dan kepentingan. Makanya tadi saya bilang dari Sandra, justru sekarang presiden sekarang justru jadi seperti apa namanya penyandra beberapa kasus-kasus besar gitu terhadap ya mungkin birokrat juga gitu, mantan-mantan atau mungkin menteri-menterinya atau pejabat-pejabat yang memang punya kasus itu ada daftarnya kan, tinggal di kapan tergantung situasinya. Iya, bisa saja itu ya, bisa saja, dan kita memang sangat cemas sekali menghadapi ini ya. Jadi menghadapi Indonesia 2045 itu Indonesia cemas ya. Saya cemas ya. Indonesia cemas 2045, malah sebelum 2045, 2030 kalau saya ya, siklus pemilihan umum yang berikutnya sangat khawatir keadaan demikian. Kekhawatiran saya ini karena golongan ini ya, masyarakat menengah seperti kita ini nggak begitu banyak ya, suaranya masih redup-redup ya. Jadi kalau orang-orang kelas menengah ini tidak cepat membesar ya, tidak banyak suaranya tidak cepat membesar atau jumlahnya membesar ya, lingkarannya membesar, kemungkinan ya Indonesia cemas ya, atau Indonesia lemas, atau Indonesia ambles itu agak sukar itu agak sukar untuk dicegah ya peluang itu. Ya kita karena negara ini kan orang banyak. Ya, jadi ada pepatah dulu, rakit tidak terapung oleh karena bambu sebatang. Ya, rakit itu terapung, bambunya banyak. Jadi kalaupun banyak orang-orang yang idealis seperti kita, ya 1, 2, 3 ya, kurang banyak untuk membuat rakit yang terapung sehingga Indonesia betul-betul menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih, bagus sekali Pak Mizan. Pemirsa TV Masyumi, kita berharap sekali ya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mizan itu bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi kita. Ya, terima kasih para pemirsa dari Sabang sampai Merauke, keluarga besar Partai Masyumi, termasuk saudara-saudara kita diaspora di seluruh dunia. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.